Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mari kita semua sanjungkan kepada Nabi besar Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya diberikan syafaat yaumil qiyam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan, kelancaran, rezeki yang halal, mudah, luas serta barokah. Di sini saya ingin mencoba untuk membahas tentang Mas Ruben Onsu yang konon katanya banyak pihak yang mengatakan, bahkan di media-media sosial sudah muncul berita katanya Mas Ruben Onsu ini terkena penyakit HIV. Waduh. Tapi sebenarnya tidak masuk logika juga sih kalau kata saya pribadi ya. Tidak masuk logikanya seperti ini. Kalau Mas Ruben Onsu beliau terkena penyakit HIV, otomatis beliau sangat susah sekali untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji. Karena kalau seandainya kita mau melakukan atau kita mau melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, kita itu harus dites dulu kesehatan. Tes kesehatan dari jasmaninya maupun rohaninya itu benar-benar harus dites gitu loh. Nah di situ juga pasti nanti akan kelihatan apakah benar orang tersebut ini sehat secara jasmani atau sehat secara rohani ataupun tidak. Itu. Di situ akan kelihatan. Nah justru yang saya lihat dan saya amati dari perceraian Mbak Sarwenda dengan Mas Ruben Onsu sampai hari ini, sampai detik ini tidak ada sama sekali ya berita-berita yang katanya Mas Ruben Onsu itu terkena HIV atau apa itulah, nggak ada berita seperti itu. Berita seperti itu muncul ini baru awal-awal ini sebenarnya. Apakah waktu Jordi Onsu mengatakan nanti kalau rahasianya dibongkar akan meledak kata bom, apa ini maksudnya rahasia? Iya kalau seandainya benar, kalau seandainya salah jadi fitnah saudara. Karena Bang Minola sebagai kuasa hukum dari Mas Ruben Onsu mengatakan kalau Mas Ruben Onsu ini tidak memiliki penyakit HIV atau HIV-nya itu non reaktif, berarti tidak aktif ya. Kalau non reaktif, kecuali HIV-nya itu reaktif, nah ini baru benar-benar terserang atau terinfeksi virus HIV. Jadi seperti itu saudara. Sudah tidak usah berlama-lama, mari kita lihat bagaimana klarifikasinya dari kuasa hukum Ruben Onsu tentang penyakit yang katanya Mas Ruben Onsu ini memiliki penyakit HIV atau terinfeksi virus HIV. Ini dia cuplikan videonya. Ini kan sudah inisiatif, Ben. Iya, iya. Jawab liburan kapan? Ini kan Ruben sudah ada inisiatif kan, tapi jawabannya nggak pernah nyambung. Nah ini ada ya bahwa mereka bahwa dia masih dia ini Iya. ke nomor yang satu lagi itu ada tuh tanggal 20 Juni, terus kemudian ada lagi tuh tanggal 3 Juli. Bisa nggak kita ambil kesimpulan masalah komunikasi ini bahwa dari pihak Ruben itu merasa bahwa kalau gua nih komunikasi sama lu masalah uang, lu cepet. Tapi kalau masalah anak, lu lama. Bisa nggak diambil begitu kesimpulan? Ya itu kan bebas orang menafsirkan. Seorang netizen membagikan temuannya setelah memperhatikan potongan chat yang sempat diperlihatkan Minola Sembayang dalam podcast. Unggahan itu kemudian viral karena menampilkan isi percakapan yang disebut berasal dari Sarwenda dan Ruben Onsu. Dalam isi chat tersebut, pengirim pesan menanyakan apakah sang ayah sudah tidak lagi mengonsumsi obat HIV. Pesan itu juga berisi kekhawatiran terkait keamanan dan kesehatan anak-anak, sekaligus membahas pengaturan jadwal pertemuan serta penegasan bahwa anak Kanok tetap diajak bertemu dengan ayahnya. Temuan itu langsung memicu perdebatan di media sosial. Banyak warganet mempertanyakan. Si Sarwenda itu udah ngomong masalah kesehatan. Iya betul ya. Sebenarnya kamu nggak ada keberatan kalau anak-anak sama ayahnya gitu. Aku nggak ada keberatan, cuman kan ada beberapa hal yang sudah kita diskusikan lah, beberapa hal kesehatan yang perlu diperhatikan ketika bareng sama anak-anak gimana. Abang tahu nggak nih poin masalah kesehatan ini ada di dalam mediasi kalian nggak, di dalam waktu kemarin di pengadilan? Mediasi itu kan kemarin itu kan masih mediasi yang artinya hanya pada prinsipal. Kami selaku kuasa hukum masing-masing pihak kan diminta keluar, ya.
Jadi kan Orang nggak di dalam. jadi artinya saya tidak pernah mendengar tentang hal itu. Oke. Tapi artinya oke, masalah kesehatan. Artinya kalau memang masalah kesehatan, siapapun bisa sakit. Kalau memang masalah kesehatan. Jadi bukan berarti kalau misalnya karena anak-anak itu ada sama dia terus dia sehat, kan kita nggak tahu juga. Ruben juga bisa bilang dong. Kalau memang misalnya mau memeriksa kesehatan, mari masing-masing kita periksa kesehatan. Gue nggak nangkep sih bang kalau yang masalah itu nggak Ruben paham. juga- Maksudnya kesehatan apa gitu Ruben loh, juga tidak paham. maksudnya takut anak-anak sakit atau Jadi dulu ya mungkin ya karena pernah satu harian anak-anak itu katanya di awal-awal kan belum ada masalah ini, setelah perceraian itu bermain kan, suatu harian bermain capek, jadi mungkin habis itu mungkin anak-anaknya kecapean, demam gitu misalnya. Cuman kita bergosip dulu ya tentang apa Inces, tentang seorang netizen katanya yang menuduh si Unsu itu kena penyakit HIV. Ini memang kerjanya eda-eda, opung-opung, lalai-lalai, ini kan luar biasa fitnahnya dari kemarin juga, ya kan? Iya, katanya sih setelah mereka melihat isi chat yang beredar yang ditunjukkan sama Bang Aminola. Terus aku sum-sum itu chat itu, ya kan? Nggak bisa kita ngebaca apapun di sana. Yang ada itu kabur. Terus gimana dia bisa berkesimpulan kalau si Onsu ini kena penyakit HIV? Dari mana? Bilang aja setelah melihat podcastnya si Densu, ya kan? Yang katanya si Sarwenda itu tuh misalnya kalau anak-anak itu takut kesehatannya itu terganggu ketika dia berada dekat dengan ayahnya, iya kan? Itu kata si Endah di podcastnya si Densu. Pokoknya dia itu seolah-olah dia itu overprotektif banget tentang kesehatan anak-anak. Ternyata ditanyakanlah ke Bang Aminola masalah kesehatan. Si Densu otomatis nggak tahu di sini dong. Apa maksudnya si Endah dengan ngomong masalah kesehatan ketika anak itu berada dekat dengan ayahnya? Dijawab sama Bang Aminola, ya kan? Oh, kalau masalah itu diduganya anak-anak itu pernah seharian penuh ya main sama si Onsu. Ya namanya juga anak-anak kota kan, anak-anak yang banyak kegiatan di ruangan tertutup, ya kan? Jadi diajak main seharian penuh otomatis badannya pegel. Dan di situ anak-anak itu kecapean. Iya. Itu penjelasan dari Bang Aminola. Tapi eda-eda ya kan menyuarakan ya kan memviralkan kalau si Onsu kena HIV. Ayo bisa dipertanggungjawabkan enggak ini? Ya. Kalau memang ada rahasia ya kan seburuk itu atau seberat itu, seharusnya si Enda itu bisa jadikan senjata ini, langsung aja ngomong, ya kan? Bisa aja dia ngomong gini, aku takut bang kalau seandainya anak-anak itu terlalu sering di dia, ya kan? Dia kan ada riwayat penyakit ini, dia itu kan lagi konsumsi obat, jadi makanya aku di situ itu harus gitu kan, harus memperhatikan penuh ketika anak-anak itu tuh berada bersama ayahnya, takutnya ketularan, kayak gitu loh. Seharusnya penyampaiannya tuh langsung belak-belakan seperti itu. Ya karena si Onsu juga heran penyakit apa. Ya, si Onsu juga mengajak tes barang. Ya, kalau begitu kita tes, ayo sama-sama kita tes kayak gitu. Iya kan? Jadi ini nih eda-eda, opung-opung, lalai-lalai sedang berusaha, ya sedang berusaha untuk menjatuhkan banget nih namanya Onsu, berusaha mencari banget ini kesalahannya, hanya bermodalkan katanya isi dari SMS yang Bang Aminola sebarkan. Tahu-taunya di situ ada percakapan tentang kesehatan. Langsung mereka simpulkan kalau si Onsu ini HIV. Kayak gitu. Iya. Kayak gitu ceritanya. Padahal kalau kita bicara mengenai masalah kesehatan, kalau memang benar Ruben itu
ada penyakit seperti itu, harusnya bukan hanya dia yang kena, semuanya kena. Kalau memang tenggang waktunya itu di masa-masa itu. Tapi Ruben sudah ngomong bahwa saya itu sering dikatakan bahwa saya itu penyakit 3 huruf gitu loh. Sementara tidak ada dokter siapapun yang memeriksa dia itu yang menyatakan dan menyampaikan bahwa dia itu kena penyakit itu. Tidak ada siapapun yang menyampaikan bahwa obat yang dia konsumsi itu adalah obat itu, kecuali dari S sendiri. Ini Prodia ya. Prodia ya. Oke. Ada nama pasiennya Ruben Samuel Onsu di atas. Ya, ada ya. Nah, oke. Kapan pemeriksaan itu dilakukan? Jangan-jangan nanti pemeriksaan dilakukan setelah ini menjadi besar beritanya. Tidak. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 25 Juli. Menjadi suatu perhatian bagi kami untuk nantinya akan dibuktikan kalau dalam persidangan itu akan menjadi isu, kan begitu ya. Jadi tanggal 25 ya. Jadi bukan setelah ini naik Densu langsung buru-buru, tidak ya. Sekarang kita nengok apa hasilnya, kan begitu ya. Hasil daripada pemeriksaan itu ini ya teman-teman ya, 3 huruf itu non reaktif ya, non reaktif. Jadi artinya tidak ada seperti apa yang disampaikan dan dipertanyakan oleh banyak orang pada hari ini gitu loh. Masa mereka lebih percaya kepada chattingan yang datang dari satu sumber daripada bukti real? Ada foto dan video yang menunjukkan bahwa memang proses itu ada. Dan ini boleh diklarifikasi dan di-cross-check ke prodianya. Benar nggak ada proses pemeriksaan itu? Ya, ini prosesnya. Pada waktu pengecekan itu dilakukan. Ya, ini videonya. Ya, jadi jangan juga dikatakan, kenapa lu periksa tiba-tiba? Kalau lu merasa nggak sakit, kalaupun memang misalnya tidak untuk demi kepentingan mengcounter berita ini, loh. Karena isu kesehatan itu sudah sering dibicarakan, sudah sering disampaikan di beberapa tempat kepada pihak-pihak tertentu. Nah, lalu kalau misalnya ada isu kesehatan, kita nangkapnya kemana? Ya pasti nangkapnya ke chattingan yang ada itu, yang dia sudah mencoba menggiring bahwa seolah-olah Ruben itu mengidap penyakit itu. Itu yang melandasi kami melakukan pemeriksaan. Ini sebenarnya bukti-bukti mau kami simpan. Tapi ternyata ada orang yang merasa ini adalah senjata dia untuk menjatuhkan Ruben. Tapi sekali lagi, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, artinya sekarang terungkap lagi bahwa ada suatu pernyataan, ada suatu pengkondisian yang ternyata pernyataan dan perkondisian itu bisa dibuktikan tidak seperti apa yang disampaikan. Ya gitu. Aku nggak ada keberatan, cuman kan ada beberapa hal yang sudah kita diskusikan lah, beberapa hal kesehatan yang perlu diperhatikan ketika bareng sama anak-anak gimana. Abang tahu nggak nih poin masalah kesehatan ini ada di dalam mediasi kalian nggak, di dalam waktu kemarin di pengadilan? Mediasi itu kan kemarin itu kan masih mediasi yang artinya hanya para prinsipal. Kami selaku kuasa hukum masing-masing pihak kan diminta keluar, ya. Jadi kan, abang nggak di dalam. Jadi artinya saya tidak pernah mendengar tentang hal itu. Okay. Tapi artinya masalah kesehatan. Artinya kalau memang masalah kesehatan, siapapun bisa sakit. Okay. Kalau memang masalah kesehatan. Jadi bukan berarti kalau misalnya karena anak-anak itu ada sama dia terus dia sehat, kan kita nggak tahu juga. Ruben juga bisa bilang dong. Kalau memang misalnya mau memeriksa kesehatan, mari masing-masing kita periksa kesehatan. Gue nggak nangkep sih bang kalau yang masalah itu, nggak paham juga, masalah kesehatan apa gitu. Ruben juga tidak paham. Maksudnya takut anak-anak sakit atau? Jadi dulu ya mungkin ya karena pernah satu harian anak-anak itu katanya di awal-awal kan belum ada masalah ini, setelah perceraian itu bermain kan, suatu harian bermain capek, jadi mungkin habis itu mungkin anak-anaknya kecapean, demam gitu misalnya. Karena anak-anak ini nggak pernah mungkin diajak bermain di tempat hiburan yang seperti yang dilakukan oleh Ruben itu, jadi misalnya main apa gitu, misalnya sudah main ulangi karena ini ya kesannya kurang apik merawat anak, jadi anak bisa jadi sakit begitu loh. Kan kalau kurang gitu ya? Kalau kurang apik kan itu kan bicara mengenai masalah tindakan. Tapi kalau bicara untuk mengecek kesehatan kan ini bicara mengenai masalah yang bersifat bukan tindakan, tapi kan internal kita kan secara manusia kita sehat apa tidak kan begitu. Nah, jadi Ruben juga bingung kenapa kok bicara kesehatan. Jadi artinya kalau memang misalnya kita sangat protektif kepada anak-anak ini, harusnya semua orang yang berdekatan dengan anak-anak ini harus diperiksa kesehatannya. Iya. Bukan hanya dia. Oke. Fair dong. Fair. Nah, jadi kenapa kok mesti selalu
menekankan kesehatan gitu, seolah-olah dia menurut Ruben dia juga sehat kan gitu artinya. Dia juga harus periksa kesehatan dong. Dan semua orang yang ada di lingkungannya dia harus periksa kesehatan. Kalau memang kita begitu khawatirnya tentang kesehatan anak-anak, jangan hanya dia sebagai ayah kandungnya disuruh memeriksakan kesehatan, tapi ada orang-orang lain yang bukan ayah kandungnya dan belum tentu juga dia sehat, diberikan akses yang seluas-luasnya untuk berinteraksi dengan anak-anak itu. Nah, jadi janganlah artinya kita suka menyampaikan sesuatu tapi tidak dilandaskan kepada dasar yang dapat kita pertanggungjawabkan dan fair. Ya. Setelah mediasi tanggal 15 Juli, ya. Ketika tanggal 15 Juli isu kesehatan itu juga masih dibawa-bawa, ya, akhirnya Ruben bertanya dengan saya, ya, ini chat yang kemarin itu belum diperlihatkan oleh Ruben, tapi Ruben sudah ngomong bahwa saya itu sering dikatakan bahwa saya itu penyakit 3 huruf gitu, sementara tidak ada dokter siapapun yang memeriksa dia itu yang menyatakan dan menyampaikan bahwa dia itu kena penyakit itu, tidak ada siapapun yang menyampaikan bahwa obat yang dia konsumsi itu adalah obat itu, kecuali dari S sendiri, ya. Dan obat-obat itu menurut Ruben yang menyiapkan, yang membeli semua adalah adiknya S, ya. Nah, dan oleh karena itu Ruben nggak pernah nanggapin selama ini. Tapi ketika itu sudah semakin sering dibicarakan dalam beberapa kesempatan, termasuk di mediasi kemarin, setelah berdiskusi, akhirnya Ruben dengan inisiatif sendiri pada tanggal 25 Juli. Nah, jadi bukan karena ada masalah ini, terus kemudian kita pagi-pagi subuh-subuh itu misalnya mencoba melakukan pengecekan untuk sekedar sebagai bahan klarifikasi, ya. Jadi artinya jauh sebelum ini ada orang iseng yang mengangkatnya, ya, patut diduga hanya ingin untuk menjatuhkan Ruben, ya. Itu kita sudah melakukan pengecekan, ya, di salah satu pusat laboratorium yang cukup berkredibilitas di Indonesia ini yang cabangnya dari mana-mana. Ya, ini boleh di zoom, ini Prodia ya. Prodia ya. Oke. Ada nama pasiennya Ruben Samuel Onsu di atas. Ya, ada ya. Oke. Kapan pemeriksaan itu dilakukan? Jangan-jangan nanti pemeriksaan dilakukan setelah ini menjadi besar beritanya. Tidak. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 25 Juli. Jadi 15 itu adalah mediasi, isu itu terus angkat-angkat, dan karena memang sebelumnya memang hal itu sudah pernah disampaikan dalam bentuk chattingan yang tidak ditanggapi oleh Ruben, karena dia tidak mengetahuinya, ini menjadi suatu perhatian bagi kami untuk nantinya akan dibuktikan kalau dalam persidangan itu akan menjadi isu. Ada sebuah dongeng, ya, namanya Bapak Mimin. Bapak Mimin ini salah slide, lalu kemuncullah tulisan-tulisan ABC. Oh my gosh, buat kalian yang kemarin sibuk kali ngebela, oh kasihan dia, mana suara lo, serang, mana suara lo. Itulah kenapa sebabnya di negeri dongeng sana ada seorang putri, ratu, ya, yang mulia hatinya, tidak ingin mempertemukan pada sang Cukimai, ya. Kalau gua jadi dia putri itu nggak bakal mau, bukan jangankan nggak jumpa. Waduh, lagian apa yang mau dikasianin? Orang-orang tanda kutip yang bilang kasihan dia. Kasihan apa? Itu ulah sendiri. Nah, itu akibat penyimpingin, tau nggak? Hah? Akibat tusbil, ya kan? Ya wajar aja kalau dibilang cong gitu loh, ngerti nggak? Bacot banget, drama sampai si sang putri ini dikata-katain, di blame kayak gitu, berkelompok dia sama kawan-kawannya. Oh alah, dasar. Dan itu approved by putri. Nah, itu dia saudara, penjelasan dari kuasa hukum Mas Ruben Onsu, yaitu Bang Minola, ya, yang gara-gara kemarin pada saat podcast di podcastnya Bang Denny Sumargo, ternyata katanya menampilkan, kata netizen ya, menampilkan bukti chattingan kalau di situ ada tulisan HIP katanya. Jadi Mas Ruben Onsu ini digiringnya itu kalau beliau ini memiliki penyakit HIV, katanya seperti itu. Dan bahkan itu merupakan salah satu konon katanya itu merupakan salah satu alasan Mbak Sarwenda melarang Tania dan Thalia untuk menemui ayahnya, katanya seperti itu. Ini aneh sekali. Kok bisa ya seorang ibu melarang
anaknya untuk bertemu ayahnya gara-gara berita yang simpang siur dan belum tahu kebenarannya, sampai-sampai anaknya tidak diperbolehkan bertemu dengan ayahnya. Ini kan aneh. Kan katanya Mas Ruben itu sudah melakukan tes HIV, sudah melakukan tes ke dokter sana, ke dokter sini, dan ternyata memang hasilnya HIV-nya itu non-reaktif, berarti tidak memiliki infeksi HIV di dalam tubuh Mas Ruben itu. Jadi seperti itu saudara, ya. Makanya kalau kita berbicara di depan publik, di depan umum, harus menampilkan fakta-fakta yang jelas. Jadi kalau kita menampilkan fakta-fakta yang jelas, tidak mudah nanti dihujat sama orang. Kalau seperti ini kan lihat, Mbak Sarwenda lagi yang kena kan. Makanya sebelum kita posisinya berbicara ini kepada orang lain, kita punya faktanya tidak, biar tidak timbul fitnah gitu loh. Kalau kita sudah timbul fitnah, susah kesananya. Jadi memperbaiki omongan yang sudah menfitnah kepada orang lain itu susah diperbaiki lagi. Karena apa? Contoh, Mbak Sarwenda menyebarkan fitnah kepada orang lain, ya, tentang Mas Ruben Onsu yang katanya memiliki penyakit HIV. Padahal faktanya Mas Ruben Onsu tidak memiliki atau tidak terinfeksi penyakit HIV. Faktanya seperti itu. Tapi orang lain sudah percaya. Nah, ini yang harus dipikir sama kita pakai logika. Untuk membersihkan nama si penfitnah ini sangat susah, saudara. Jadi seperti itu. Makanya gak usah sering fitnah ya. Buat kalian-kalian dimanapun berada, makanya jangan suka menfitnah kepada orang lain. Kecuali faktanya ada, buktinya ada, saksinya ada, baru kita ngomong sesuai kenyataan. Kalau tidak ada faktanya, kalau tidak ada buktinya, cuma bisanya timbul fitnah, kan kita sendiri yang rugi. Benar kan? Tidak usah berlama-lama ya. Kita melihat lagi bagaimana kata-kata mutiara dari para netizen tentang Mbak Sarwenda maupun Ruben Onsu. Ini dia cuplikan videonya. Teman-teman, mari kita baca komentar dari salah satu teman kita, yaitu Kak Ame ya. Kak, baru beberapa hari aku lihat VT kakak bahas yang kena HIV. Ternyata 2 hari yang lalu kawanku sendiri positif, Kak. Medical check up-nya hasilnya positif, padahal baru renew kontrak dan baru cuti. Ya teman-teman, memang sekarang para domestic helper, bukan kita aja, dari semua negara yang masuk ke Singapura yang statusnya domestic helper itu memang wajib tes HIV, dianjurkan tes HIV ya oleh MOM. Jadi jangan kaget kalau nanti ada kalian yang tiba-tiba dipulangan setelah medical check up, mungkin itu hasilnya positif, tapi kadang-kadang majikan nggak mau bilang sih, tahu-tahu dibeliin tiket gitu. Dan HIV itu bukan hanya ada di Singapura aja. Silahkan kalian klik internet, baca berita-berita di sumber berita yang ada di Indonesia. Daerah Jawa Barat adalah terbesar ya, penduduk yang terbesar yang terjangkit virus HIV. Jadi kita waspada, tetap waspada. Suruh suami suami kalian yang ada di Indonesia untuk cek HIV juga, supaya biar kita tahu kalau kita terjangkit HIV itu kurang-kurangilah jajannya, kasihan yang belum tertular jadi tertular gara-gara kita gitu. Jadi udahin lah jajannya gitu, stop jajannya gitu ya. Dan otomatis kalau kita tahu suami kita kena HIV ya kita juga jaga badan ya, jaga kesehatan. Jangan sampai I don't know how to say lah. Yang penting tetap waspada, jaga kesehatan, hindari sleeping around. Salam waras TKW Singapura. Itu katanya udah 11 tahun ya kayak begitu kok Ruben. Ya ampun, sadis bener ya. Itu setiap hari kalau berantem level Mortal Kombat begitu, gimana ya? Masih mau cari yang baru gak kok Ruben? Berminat gak Maci mau? Mungkin aku janji aku super sabar deh. Seriusan. Maaf punten, izin ya, bantu bacain. Saya sadar ada ucapan dan sikap saya di ruang publik yang tidak tepat. Untuk itu, saya minta maaf dan berusaha memperbaiki diri. Saya sadar usaha saya belum cukup. Sebagai seorang ibu, saya berusaha menjaga mental saya, menjaga anak-anak, dan menahan banyak luka dari
pernikahan saya yang dulu agar keadaan tidak semakin buruk. Jujur, hari ini saya lelah. Bukan karena saya tidak memiliki bukti, tetapi karena saya masih berharap semua ini bisa diselesaikan tanpa harus saling membuka luka di depan publik. Namun setelah beredar video yang tidak disertai konteks yang utuh, saya merasa perlu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, karena selama ini publik yang meminta saya menunjukkan bukti agar publik dapat melihat peristiwa secara lebih utuh. 4 Maret 2024 jam 21.20 video ini berawal saat masa sewa rumah di Pondok Indah akan berakhir. Karena kondisi keuangan saat itu, saya mengusulkan agar kami kembali ke rumah lama. Namun saat itu saya memberitahu bahwa sudah disewa apartemen hotel selama 1 bulan dengan biaya sekitar 120 juta. Menurut saya dana tersebut seharusnya bisa diprioritaskan untuk kebutuhan anak-anak atau rumah. Saya juga hanya meminta jadwal pindah diundur dari tanggal 8 ke 12 ke anak-anak yang masih libur, serta meminta kontak marketing agar bisa mengurusnya sendiri. Namun permintaan tersebut tidak diberikan. Perbedaan soal jadwal pindah dari tanggal 8 ke 12 dan permintaan saya untuk menghubungi pihak marketing akhirnya memicu perdebatan. Di tengah pembicaraan tersebut, suasana memanas, beliau membanting pintu dan percakapan berubah menjadi pertengkaran. Disitulah emosi saya akhirnya meledak. Kemarahan yang terlihat di video bukan muncul karena persoalan tanggal pindah semata, melainkan akumulasi dari banyak hal yang selama ini sudah setahun ini tidak pernah benar-benar bisa saya sampaikan. Sebagai pasangan, saya tahu juga banyak kekurangan ini membuat saya selama 11 tahun memilih mendiam banyak hal dan berusaha memahami keadaan, termasuk saat kondisi keuangan beliau yang sedang sulit ketika nafkah anak-anak sudah tidak diberikan selama sekitar 3 bulan dan pembangunan rumah baru terhenti. Saya tetap mencoba mengerti. Dan di saat yang sama saya juga mengetahui kembali hal yang pernah melukai kepercayaan saya di masa lalu, dan saya mengungkapkan perselengkian beliau di video itu. 2017 saya mengetahui adanya perselengkian. Saat itu beliau mengakui kesalahan, meminta maaf dan berjanji untuk berubah. Saya melihat betapa kerasnya beliau berjuang, ya. Saya melihat betapa kerasnya beliau berjuang mencari nafkah dan membangun keluarga kami. Karena itu saya memilih untuk tetap bertahan dan berharap semuanya benar-benar bisa berubah. Namun kepercayaan itu kembali runtuh oleh perselengkian beliau yang berikut. Saat kondisi keuangan keluarga sedang sulit, tetapi saya mengetahui ada pengeluaran dalam jumlah besar untuk perselengkian itu. Reaksi saya dalam video tersebut memang salah dan saya tidak membenarkannya. Di satu sisi saya masih menyayangi keluarga saya. Di sisi lain saya melihat keluarga yang saya perjuangkan hancur di depan mata saya. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Sejak kejadian itu beliau meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Itu adalah konteks masalah di video tersebut. Video yang saya bagikan hari ini bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk memberikan konteks atas satu-satunya momen ketika setelah 11 tahun memendam semua sendirian yang saya akhirnya tidak sanggup lagi. Satu permohonan saya, apapun yang terjadi di antara kami, jangan libatkan anak-anak. Ini semua kesalahan saya. Saya pernah mencintai, saya pernah percaya, saya pernah memperjuangkan keluarga ini dengan segenap hati, dan ternyata saya salah. Sekarang setelah munculnya Ciwen di podcastnya Densu, kita semakin sadar siapa sebenarnya si Ono. Semakin gak ada kata tidak membela wanita ini, ngerti nggak? Saking kelabakannya sampai dikeluarkanlah rekaman CCTV pertengkaran. Itu biasa pertengkaran. Ditanya dulu pertengkarannya karena apa? Nggak mungkin pertengkaran itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Kalau gue membaca dari gestur, pertengkaran itu kelihatan siapa yang bermasalah. Karena apa? Dari kemarahan yang diluapkan oleh Sarwenda, itu kelihatan kok siapa yang salah. Sampai dia berusaha kayak ngerangkul anaknya gitu kan, kayak apa ya kan? Ya udahlah, kita ibu lah, kita paham gitu ya. Pokoknya Sargios, apapun yang terjadi ya, kita akan mendukung Sarwenda dan Gio, my papio ya. Harus kuat, harus semangat. Kita ini wanita hebat. Kak, nggak malu? Halo, jelas nggak malu. Karena gue bukan nyolong. Kenapa harus malu? Hah? Kenapa? Kau yang harusnya malu. Hah? Masalah rumah tanggamu aja kau rembet adikmu, kau rembet orang lain. Huru hara kau bikin se-Indonesia. Hah? Kaget kau ya, kaget. Karena kau udah konglomerat. Nggak nyadar kau ya. Ngomong sendiri, kau sendiri yang ngomong. Waktu nikah 3 juta lagi. 5 hari di Bali. Kalaupun kau sekarang konglomerat, kalaupun kau sekarang milioner, itu rezeki bini sama anak-anakmu. Jangan songong kau. Hanya dipanggil Cong. Di TV juga kau dipanggil Oma. Dasar lu bikin Ngeri. Di mana salah satu ya? Di mana? Ada-ada aja ya kaum kurcaci ini, ngegiring-giring opini liarnya. Giliran dibalas balik dengan bukti-bukti yang ada, dilampirkan bukti, ngomongnya drama. Lu pada yang berdrama. Ya, nyampe dramanya udah makin kesini makin kesono lu. Ya, kata gue apa, ngefans boleh, tolol mah jangan kalau jadi orang.
kagak junjungannya, kagak para pengikutnya. Kalau ngomong timbang omong-omong doang tanpa disertakan bukti. Orang mah kalau mau mitnah begitu kan ya, yang agak berkelas apa dikit. Lu ngomong RO ini tuh korupsi dana masjid, pembangunan masjid. Buat apa? RO ngekorupsi dana masjid tersebut buat apa? Buat memenuhi kebutuhan junjungan lu. Yang ketika kemarin di stop 200 juta keluar-keluar marah-marah, nyampe ngata-ngatain ngata-ngatain apa baik. Begitu buat apa? Kagak. RO mah ya kagak usah korupsi duit dana pembangunan masjid. Dia mana ngebiayain anaknya, nafkahnya 200 juta aja dia mampu. Walaupun di dalam nafkah 200 juta tersebut itu, gue mah yakin banyak-banyak harga yang dia markup, yang dia gede-gedein, ya. Alasan nafkah anak tuh 200 juta, tapi isinya, rinciannya apa? Bisa buat ngempanin se-RT yang berada di dalam rumah tersebut. Padahal itu mantan loh. Nah, justru di sini kalau mau kita bahas-bahasan mah mau tuduh-tuduhan, ya. Kalau mau main tuduh-tuduhan, justru junjungan lu tuh yang secara tidak langsung mah korupsi kepada RO, ngibulin RO dengan alasan nafkah anak, biaya ini, biaya itu, ya. Kalau mau tuduh-tuduhan begitu. Sekarang gini, lu ngefans sama junjungan lu mau ngebela junjungan lu, ya udah lu fokus aja ngebela junjungan lu terkait kasus perseteruannya, yaitu tentang hak asuh anak. Udah fokus di situ aja, kagak usah ngelebar kemana-mana. Ya, kagak usah ngegiring-giring opini, apalagi nyampe fitnah kemana-mana. Fokus di situ aja, di hak asuh anaknya yang sedang berseteru, atau ya tentang pembahasan dana-dana yang diberikan tuh oleh RO kepada junjungan lu. Di situ aja, kagak usah ngerembet-rembet ke persoalan RO sekarang yang sedang membangun rumah ibadah, ibaratnya masjid, nyampe dituduh-tuduh korupsi, kocak, tanpa bukti. Nanti aja giliran dilaporin lu mewek-mewek, nangis-nangis ya. Bisa itu masuk fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, kena itu lu semua. Ya. Aneh deh. Lu sebagai pengikutnya harusnya kasihan sama junjungan lu dengan cara lu pada nuduh-nuduh RO kayak begini. Semakin dihujat tuh junjungan lu, semakin dicari-cari yang ada kesalahannya. Udah baik. Ya benar ya, masuk di dalam logika ya kata Mpok Mochika. Sebenarnya tuh Ruben Onsu ini dikibulin sama Mbak Sarwenda dengan alasan biaya anak 200 juta saudara. 200 juta bukan duit sedikit ya. 200 juta bukan uang sedikit, bukan duit sedikit. Benar itu Mpok Mochika, nggak salah mengatakan seperti itu. Coba kita lihat sekarang bagaimana para pendukung-pendukung junjungannya itu membelanya mati-matian itu ini segala rupa. Udah dapat apa kalian? Dibayar ya kalian ya? Pasti kecepretan dong dari 200 juta itu. Udah gak usah berlama-lama lah ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil kesimpulan yang positif, jangan mengambil kesimpulan negatif, dan semoga ini juga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.